Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita untuk menggunakan list view pada aplikasi Flutter kita. Nah, untuk pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis dari penggunaan list view ini ya. Yang pertama ada list view itu sendiri, list view builder, dan juga list parent. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakannya? Langsung saja ke videonya. Nah, di sini saya sudah punya untuk widget container dan juga teks. Nah, untuk kontainer ini kalian tidak harus membuatnya ya. Jadi kalau ingin membuatnya juga gak apa-apa, ini hanya untuk pembungkus saja. Nah, di dalam kontainer ini saya ingin nambahin yaitu list view. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang list view dulu. Konsep dari list view ini penggunaannya hampir sama seperti kita menggunakan kolom. Ini kita tambahkan children. Ini kita tambahkan beberapa widget ya. Contoh ini teks 1. Nah, aku copy aja dulu. Paste. Nah, kita save. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk tampilannya mungkin tidak ada bedanya ketika kita menggunakan kolom. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk card ya, atau untuk tampilan item-itemnya ya. Nah, di sini saya membuat folder baru yang namanya widget. Di dalamnya ada file card items. Ini kita akan membuat satu item card yang nantinya akan ditampilkan berkali-kali pada aplikasi kita. Nah, di sini saya menggunakan kolom ya sederhana saja, ada teks dan juga teks. Ini hanya untuk isi dari kontennya sebagai contoh saja. Nah, kalian bisa membuatnya dalam folder widget. Ini nanti kita panggil ke file test ini. Caranya gampang saja, kita hapus dulu untuk teks-teks tadi. Nah, kita panggil untuk di nama class-nya ya, item card ini. Item card. Nah, untuk number-nya kita beri float ya. 1 ini. Kita copy aja. Di copy. Gak banyak, gak apa-apa. Dan save. Nah, ini contohnya ya. Nah, bedanya kelihatan di sini ketika kita menggunakan banyak sekali widget dan juga widgetnya mungkin itu besar-besar ya. Dia langsung bisa di-scroll. Jadi kita tidak perlu menambahkan widget tambahan lagi untuk bisa di-scroll tampilannya. Nah, di sini kita punya bawaannya sudah bisa langsung di-scroll. Seperti itu. Dan kenapa saya masukkan number? Ya di sini karena saya menambahkan nanti untuk dia bisa nangkep value number. Lalu kita bisa buat contoh lagi. Saya akan beri contoh sebuah variabel ya, final list integer. Saya ingin memberikannya untuk nomor-nomor saja ya, urutan gini aja. Nah, lalu di sini kita berikan dia sebuah value list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Kita akan gunakan urutan ini. Jadi kita hapus dulu untuk item card-nya. Untuk children-nya kita langsung bisa masukkan urutan dot map ke map ya. Hapus, kita ubah seperti ini. Nah, nanti yang untuk memetakan ini map ya. Nanti dia akan membaca satu persatu, pecah-pecah ya, satu persatu untuk item-item dari list ini. Kita buat return di sini, kita panggil lagi untuk si card itemnya. Card item. Item card ya. Item card. Numbernya kita masukkan E. Nah, mungkin kita ubah aja ya. Number ini kita masukkan juga di sini number. Nah, di sini kan dia masih merah tuh. Nah, di sini juga ada tulisannya integer can assignment to string. Nah, karena saya tadi nangkepnya di folder widget ini sebagai string, kita harus ubah dulu menjadi sebuah string. Lalu kita tambahkan titik lalu to string. Betul string. Nah, dia kan masih merah tuh. Ini kita enter dulu ya.
Nah, di sini kita tambahkan lagi titik to list. Nah, jadi kita akan ubah dia, berikan dia menjadi sebuah list. Nah, jadi begini dia tidak akan error. Kalau kita save, tampilannya akan sama aja. Nah, jadi dia akan render atau membuat si item card ini ya, sesuai dengan jumlah dari variabel, list yang ada di sini. Jadi kalau ada 10, dia akan membuat item-itemnya sebanyak 10 kali. Nah, itu fungsinya untuk list view. Jadi kita bisa langsung membuat banyak item tanpa harus men-setting scroll dan lain sebagainya. Kita langsung punya untuk 10 item ini, hanya kita nambahkan 10 data di sini saja. Nah, aku mau coba untuk menambahkan eee, padding ya, margin ya, untuk batas-batas antar itemnya. Nah, ini kalau kita tambahkan margin di sini ya, di bagian card item pada widget, kita save, saya tambahkan 10. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk memisahkan antar item yang ada di list view ini. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita untuk menggunakan list view builder. Di sini kita hapus aja, oh nggak usah. Ini kita tambahkan dulu, setelah list view kita tambahkan builder. Di dalam sini kita hapus aja untuk si children sampai returnnya ini hapus aja. Hapus aja. Dan untuk tulisnya juga kita hapus. Oke, seperti ini kita hapus-hapus yang nggak perlu. Nah, di dalam list view builder ini kita harus menambahkan, yaitu adalah item builder dan juga item count. Nah, untuk item count ini dia akan membaca atau fungsinya untuk melihat seberapa banyak item yang akan kita masukkan ke dalam list view ini. Jadi kita akan gunakan untuk variabel urutan ini ya, urutan. Nah, lalu di sini kita masukkan length. Jadi dia akan membaca ini tuh berapa banyak yang ada di dalamnya itu. Ini ada 10 item. Nah, di item builder ini kita tambahkan kurung buka dan kurung tutup, konteks, langsung konteks ini ya, tutupan, konteks, lalu index, lalu kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, tambahkan kurung ya. Jadi ini untuk mengambil konteksnya, ini untuk mengambil indeks-indeks setiap itemnya nanti. Kita bisa langsung memanggil si card itemnya, kita return item card. Kita masukkan indeks, to string. Oke, kita coba untuk save. Kalau kalian lihat di bagian angkanya, sekarang dia akan start dari 0. Karena dia menggunakan indeks, dan di mana indeks itu dimulai dari 0, jadi dia di sini 0. Kalau yang tadi kan dia sesuai dengan value dari variabel urutan ini. Jadi dia yang pertama nanti startnya dari 1. Kalau di sini dia akan start dari 0 untuk indeks. Nah, fungsi untuk list view builder ini adalah ketika kita menggunakan atau punya data yang jumlahnya sangat besar, atau mungkin ketika kita nantinya ingin mengambil data dari API, itu pastinya datanya besar tuh, banyak sekali. Fungsi list view builder ini untuk menampilkan data-data yang hanya tampil di layar HP kita atau di layar yang tampil di situ saja. Jadi untuk item yang lain dia tidak akan di-render. Dia hanya yang tampil pada saat kita scroll ataupun yang tampil pas kita gunakan. Jadi itu sangat berpengaruh pada performa aplikasi kita. Jadi kan kalau seumpama kita menggunakan aplikasi, nah datanya itu yang ditampilkan ada 1000 dan semuanya di-render secara bersamaan. Nah itu kalau HP-nya tidak kuat, bisa jadi nge-lag tuh. Seperti itu untuk fungsi list view builder. Yang terakhir, menjelaskan untuk penggunaan dari list view separated. Nah, untuk yang separated ini, dia fungsinya untuk menambahkan pembatas antar item. Nah, kalau tadi kita menggunakan pembatasnya secara manual ya, margin, ini, kita akan coba untuk
komen dulu cuci marginnya, save. Nah, lalu harus ditambahkan satu lagi yaitu Spirited Builder. Penggunaannya hampir sama seperti kita menggunakan item builder ya, konteks, index. Ini kita return widget yang ingin kita tambahkan setiap batas antar itemnya. Contoh ya, divider, save. Lihat di sini dia akan menambahkan satu garis pembatas antar itemnya. Jadi setiap itemnya nanti akan ditambahkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara yang benar ya sebenarnya untuk menambahkan pembatas setiap itemnya. Atau kita mungkin mencoba ya, kita coba ganti ke widget lain, teks. Ini adalah pembatas. Save. Nah, lihat. Jadi setiap itemnya nanti dia akan di-render ya, atau ditampilkan teks ini adalah pembatas. Ditambahkan juga bisa nomor, kita print nomor si index seperti ini. Save, ini nomornya. Jadi untuk list view ini, yang list view spirited ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang builder karena dia adalah kelas turunan dari builder ini. Jadi dia masih membawa sifat builder tadi yang dimana dia akan render hanya yang tampil di layar saja. Jadi untuk yang tidak tampil di layar dia tidak ditampilkan. Seperti itu guys, untuk penjelasan 3 jenis atau 3 penggunaan dari list view. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau ada yang pertanyaan silahkan tulis komen di bawah. See you guys di next video. Bye.